Dalam setiap peradaban kuno, dari Mesopotamia hingga Tiongkok, dari Amerika Tengah hingga India, ada satu cerita yang berulang. Satu cerita yang begitu traumatis, begitu menakutkan, begitu menghancurkan, bahwa manusia tidak bisa lupa. Cerita tentang banjir. Bukan sekadar hujan lebat, bukan sekadar sungai yang meluap, tetapi sebuah deluge, sebuah lautan air yang turun dari langit, memancar dari bumi, menenggelamkan segalanya dalam hitungan hari. Para arkeolog menyebutnya geomyth, mitos yang berakar pada kejadian nyata. Para teolog menyebutnya mukjizat ilahi, intervensi Tuhan terhadap kedurhakaan manusia. Namun para ilmuwan modern bertanya, apakah banjir Nuh benar-benar pernah terjadi? Dan jika ya, bisakah itu terjadi lagi? Learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Mari kita mulai dengan sesuatu yang mengherankan. Lebih dari 50 peradaban kuno di seluruh dunia mencatat cerita serupa. Tidak semua saling terhubung, tidak semua saling kenal, namun mereka semua menceritakan kisah orang yang dipilih, seorang pemimpin spiritual atau raja, yang diperingatkan oleh Tuhan atau dewa-dewa dalam bahasa mereka, tentang banjir yang akan datang. Mereka diinstruksikan untuk membangun kapal, untuk membawa hewan, untuk selamatkan keluarga mereka. Lalu banjir tiba, dahsyat, cepat, menghancurkan. Semua yang ada di dunia, semua kehidupan ditaklukkan oleh air. Lalu kapal itu mendarat di puncak gunung. Kisah yang identik, pola yang sama. Dari Mesopotamia kuno hingga Peru pra-Inkan. Bagaimana bisa cerita yang sama muncul di tempat-tempat yang berbeda? Apakah ini kebetulan? Atau apakah ini bukti? Tentu saja, para skeptis memiliki penjelasan. Banjir itu umum di masyarakat agraris. Mereka berargumen, daerah tepi sungai, tepi laut, tempat peradaban terbentuk, itu rentan terhadap banjir. Benar, namun tidak semua banjir adalah deluge global. Pertanyaannya bukan apakah banjir terjadi. Banjir selalu terjadi. Pertanyaannya adalah, seberapa besar banjir itu? Seberapa cepat? Seberapa global? Dan paling penting, dari mana air itu berasal? Para ilmuwan iklim, geofisika, dan hidrologi modern telah mengembangkan alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan jawaban mereka lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Mari kita mulai dengan teks, bukan spekulasi. Al-Quran dalam surah Al-Qamar ayat 11-12 memberikan narasi yang sangat spesifik. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kata yang digunakan adalah munhamir, air yang tercurah dengan sangat deras dan terus-menerus. Bukan sekadar hujan lebat, tetapi curah yang berkesinambungan dan ekstrem. Namun di sini letak yang intriguing. Ayat 12 berbunyi, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, tidak hanya langit, bumi juga. Dua sumber air beroperasi secara simultan. Kemudian ayat berikutnya, surah Hud, surat ke-11 ayat ke-40 dan Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-27, menyebutkan detail yang aneh. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air. Tanur. Kata ini adalah kunci untuk memahami mekanisme.
Tanur berarti oven atau dapur pembuat roti. Mengapa oven? Oven adalah tempat di mana panas dihasilkan. Oven adalah tempat dari mana energi panas datang. Jika air memancar dari oven, air itu panas. Bukan hujan normal yang dingin, tetapi air yang mendidih, air yang superheated, air yang keluar dari dalam bumi. Di buku yang saya buat yang berjudul Migrasi dari Monolit ke Microservice yang saya buat 3 tahun lalu ya, di zaman sebelum COVID, bahkan zaman belum AI, saya telah memiliki pengalaman 5 kali migrasi dari monolit ke microservice. Dan di proses-proses itu juga saya mengetahui tantangan, cara terbaik, dan bagaimana caranya kita melakukan migrasi yang baik, yang memberikan impact, baik itu untuk organisasi ataupun untuk softwarenya itu sendiri. Teman-teman, berikut adalah buku pertama saya kira di Indonesia yang menjelaskan mengenai microservice secara mendalam dan berdasarkan pengalaman. Saya membuatnya menjadi 3 jilid, yang rilis pertama ini adalah jilid pertama. Yuk teman-teman, apabila ada teman-teman yang memerlukan guidance atau arahan bagaimana melakukan migrasi dari monolit ke microservice yang benar, silakan teman-teman dapat mendapatkan buku ini yang saya cantumkan linknya di bio. Sekarang mari kita lihat Alkitab, narasi yang ditulis di benua yang berbeda, bahasa yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 berbunyi, "Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya, fountains of the great deep, dan tingkap-tingkap di langit terbuka." Perhatikan urutan penyebutannya. Mata air samudera raya disebutkan terlebih dahulu, sebelum tingkap langit terbuka. Para ahli teologi dan geolog kreasionis melihat ini sebagai indikasi penting. Peristiwa geologis, pecahnya dasar samudra, mendahului presipitasi atmosferik, atau bahkan memicunya. Great Deep, dalam bahasa Ibrani Tehom, merujuk pada lautan dalam, Abyss, the underworld waters. Bukan hanya lautan permukaan, tetapi air yang tersembunyi di bawah kerak bumi. Durasi banjir dijelaskan dengan detail, 40 hari 40 malam untuk hujan. Tetapi air berkuasa di bumi selama 150 hari total. Ini bukan angka puitik semata, ini adalah deskripsi temporal yang spesifik. Hujan intens hanya 40 hari, tetapi dampak air yang menggenangi bumi berlangsung 3,75 kali lebih lama. Mengapa? Karena ada inertia hidrologis. Air tidak menghilang ketika hujan berhenti. Air terus mengalir, terus menggenangi. Ini adalah detail yang akurat secara hidrologis. Inilah yang sangat signifikan. Quran dan Alkitab ditulis oleh komunitas yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Setuju tentang mekanisme dasar. Ada 2 sumber air, satu dari atas, langit, atmosfer. Satu dari bawah, bumi, interior planet. Kedua sumber beroperasi bersamaan. Kedua sumber menyebabkan kenaikan air yang cepat. Kedua sumber menyebabkan penggenangan masif. Ini bukan detail yang akan muncul secara kebetulan dalam 2 narasi independen. Ini adalah pola yang menunjukkan baik penulis Al-Quran maupun Alkitab mencatat observasi langsung dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang memiliki mekanisme fisik, sesuatu yang bisa dijelaskan oleh sains modern. Pertanyaannya sekarang, bisakah sains modern memverifikasi cerita ini? Dan jika ya, bagaimana? Halo teman-teman, selamat datang di Not Legend Academy. Dengan bangga kami mempersembahkan Legend Membership Program. Dapatkan video-video eksklusif dari kami dan join sekarang karena bagi 100 member pertama terdapat bonus yang sangat bermanfaat.
Sekarang mari kita hitung. Jika banjir Nuh benar-benar global, jika air menutupi setiap permukaan bumi, hingga melampaui puncak gunung tertinggi, Everest, berapa volume air yang kita butuhkan? Ini adalah pertanyaan sederhana tetapi fundamental. Bumi memiliki jari-jari rata-rata 6.371 km. Luas permukaan bumi adalah 510 juta kilometer persegi. Jika air harus menutupi seluruh planet setinggi 8.850 meter, ketinggian Everest, volume yang dibutuhkan adalah 4,5 miliar kilometer kubik. Sekarang, untuk konteks, berapa banyak air yang ada di bumi sekarang? Semua lautan Atlantik, Pasifik, Hindia, semua laut di dunia mengandung 1,38 miliar kilometer kubik. Artinya banjir Nuh memerlukan 3 kali lipat lebih banyak air dari yang ada di seluruh samudra. Mari kita cek limit fisik atmosfer. Konsep yang disebut ilmuwan precipitable water atau PDW menunjukkan jumlah maksimal uap air yang bisa dipegang satu kolom atmosfer. Rekor tertinggi PW yang pernah tercatat di bumi, sekitar 75 hingga 80 mm. Di tempat paling lembab sekalipun, di zona tropis yang paling jenuh, uap air yang tersedia adalah 80 mm saja. Jika semua uap air itu jatuh sebagai hujan sekaligus, di setiap tempat, pada saat yang sama, genangan air yang dihasilkan global akan setinggi kurang lebih 2 cm. 2 cm? Bandingkan dengan 8.850.000 mm yang dibutuhkan untuk menutupi Everest. Perbedaannya adalah 400.000 kali lipat. Secara matematis, mustahil bagi atmosfer bumi untuk menyimpan cukup uap air untuk banjir global. Pertanyaan bukan lagi, dapatkah hujan ekstrim terjadi? Tentu saja bisa. Pertanyaan adalah, dapatkah hujan ekstrim saja menciptakan banjir global? Jawaban ilmiah adalah tidak, sama sekali tidak. Namun ada masalah lebih besar lagi. Masalah yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh para pendukung paling antusias dari teori banjir global. The heat problem. Ketika uap air mengkondensasi menjadi hujan, ketika gas berubah menjadi cair, energi luar biasa dilepaskan. Ini disebut latent heat of condensation. Mari kita hitung berapa banyak energi yang kita bicarakan. 4,5 miliar kilometer kubik air. Jika semua itu mengkondensasi dalam 40 hari, energi yang dilepaskan akan setara dengan lebih dari 1 miliar Hiroshima bom. 1 miliar. Energi itu harus pergi ke suatu tempat. Dalam skenario banjir global, energi itu akan memasuki atmosfer. Artinya suhu bumi akan naik hingga ribuan derajat Celcius. Lautan akan mendidih. Atmosfer akan terbakar. Segala kehidupan, semua kehidupan akan musnah dalam hitungan menit. Tidak hanya tersampaikan, disterilkan, dibakar. Para ilmuwan menyebut ini the heat problem, dan ini adalah hambatan fisika terbesar terhadap model banjir global yang hanya mengandalkan mekanisme atmosferik. Jadi, jika banjir Nuh nyata, jika itu global, jika itu menghancurkan tetapi tidak mensterilkan planet, maka air itu tidak bisa berasal dari atmosfer. Air itu harus berasal dari bawah bumi, dari tempat yang jauh lebih dalam, dari interior planet itu sendiri. Baik teman-teman semua, mari kita coba simpulkan apa yang telah kita dapatkan dari penjelasan video kita mengenai banjir zaman Nabi Nuh ini. Minimal, teman-teman, ada 3 pendekatan atau teori yang dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh ini. Oke, teori pertama, ini menyatakan bahwa airnya itu datang dari permukaan bumi itu sendiri, atau datang dari atmosfer kita. Ini artinya semua air yang ada di lautan kita dinaikkan seluruhnya ke langit, ya, ke angkasa, ditambah dengan uap air yang ada di angkasa, lalu semuanya dijatuhkan lagi ke bumi. Tetapi ini tadi telah dijelaskan, apabila kondisi ini benar-benar terjadi,
maka ini membutuhkan energi yang sangat besar ya, setara dengan jutaan bom Hiroshima, dan itu bukannya membuat banjir ya, tetapi membuat makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mati total semuanya. Jadi bukan saja mematikan orang-orang selain Nabi Nuh dan pengikutnya, tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya juga sendiri akan hancur. Jadi bumi ini akan mengalami katastrofik yang sangat besar. Jadi teori pertama ini gagal, artinya air ini kalau memang harus ada gitu ya, banjir tersebut terjadi, tidak mungkin datang dari atmosfer. Walaupun dipaksakan, tadi kan telah dijelaskan, ini genangannya ini cuma hanya setinggi 2 cm. Ini terjadi secara serentak dan rata di bumi ini. Kedua, berarti ini harus ada tambahan air ya. Jadi tidak bisa mengandalkan air yang ada di permukaan bumi ya, plus di atmosfer. Berarti harus ada air yang masuk ke bumi ini. Nah, ini pilihannya ada 2. Satu, dari luar angkasa, artinya memang dari luar bumi, misalkan dari komet ya, ataupun dari galaksi kita ya, artinya benar-benar di luar bumi. Kedua, atau memang airnya ini bersumber dari dalam tanah atau dari mantel bumi. Nah, yang pertama, kalau airnya ini bersumber dari luar angkasa, maka banjir tersebut bisa terjadi, tetapi ada dampak yang paling besar setelah banjir ini terjadi. Apabila airnya datang dari luar angkasa, maka berat bumi ini akan bertambah, bahkan mungkin bisa menjadi 2 kali masanya lebih berat dari masa yang sekarang. Dengan demikian, maka bumi akan mengorbit mendekati matahari, bahkan mungkin akan lebih dekat ke Venus. Dengan demikian, setelah bencana, bukannya makhluk yang tersisa ya, Nabi Nuh, manusia yang ada, dan hewan-hewan yang survive, bukannya selamat, bahkan mereka akan menderita. Kenapa? Karena iklimnya berubah total. Kenapa? Karena bumi kita semakin dekat ke matahari ya. Setelah banjir besar, uap airnya habis. Kenapa? Kan karena semakin panas, sehingga ya umat manusia akan habis juga. Nah, pendekatan ketiga ini yang paling masuk akal, yaitu airnya itu datang dari lapisan perut bumi. Artinya airnya datang dari mantel bumi yang tersembur keluar oleh mekanisme hidrologis, dan inilah yang paling mungkin tanpa merusak kondisi alam secara keseluruhan, tetapi tetap banjirnya ini terjadi. Dan ketika telah selesai, maka airnya ini akan kembali masuk ke dalam perut bumi. Dan inilah yang sesuai dengan literasi dari Al-Quran ataupun dari Alkitab. Nah, di sini juga sebenarnya terletak Maha Pengasih dan Penyayang, Sang Maha Pencipta, walaupun memang menghukum orang-orang yang durhaka kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih menyayangi umat manusia dan makhluk hidup nanti yang survive, supaya bisa hidup di muka bumi ini secara normal, secara biasa sebelum banjir ini terjadi. Nah, teman-teman semua, di video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai banjir Nabi Nuh ini versus dengan banjir sekarang. Kita akan membahas teori atau landasan ilmiah ya, yang mendukung kejadian tadi, yaitu mendukung bahwa banjir ini airnya itu datang dari perut bumi. Kita akan membahas teori-teori mantel dan teori-teori yang menyatakan bahwa benar di dalam perut bumi ini terdapat air, bahkan laut yang lebih luas daripada laut yang ada di permukaan bumi. Nah, setelah itu kita juga akan bahas mengenai evidence dan bukti-bukti arkeologis yang mendukung kondisi ketiga tadi. Dan terakhir akan kita bahas juga mengenai klimatologi di zaman modern ini, serta akan ditutup dengan pelajaran apa saja yang perlu kita pahami atau kita ambil sehingga kita bisa berupaya dan bisa berusaha untuk bisa survive di iklim kita yang telah berubah ini.
Sekian, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan berikan like. Serta kalau ada yang teman-teman tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kehancuran